Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama perpustakaan masih ada, pustaka masih bisa dibangun. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Fardan Kusnadi Putra dari SMP Teak Malasabila, Kabupaten Cirebon. Apakah sobat literasi mengenal sosok pemimpin bernama Muhammad Al-Fatih? Kira-kira dia pemimpin seperti apa ya? Yuk kita kupas di dalam video ini. Di sini saya akan meresensikan sebuah buku yang berjudul Muhammad Al-Fatih Sang Penanggung Konstantinopel. Buku ini ditulis oleh John Freire dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Fahmi Yamani. Buku ini pula pertama kali diterbitkan oleh Alfabet di Jakarta pada tahun 2019. Buku dengan ketebalan 400 halaman ini merupakan cetakan kelima dengan harga Rp95.000. Dan buku ini pula termasuk kategori dalam buku non-fiksi, sejarah, dan biografi. Alasan mengapa saya memilih buku ini karena banyak orang yang mengenal Muhammad Al-Fatih tapi tidak mendalami sejarahnya. John Freire, seorang sejarawan asal Amerika, menuliskan kisah ini secara detail dan lengkap dari mulai Muhammad Al-Fatih lahir hingga runtuhnya Kaisar Utsmani. Buku ini menceritakan tentang penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453. Muhammad Al-Fatih sejak usia 12 tahun sudah memimpin kerajaan Utsmani dan berhasil mewujudkan cita-cita yang besar yang sebelumnya gagal dilakukan oleh pemimpin sebelumnya. Muhammad Al-Fatih tidak hanya menaklukkan Konstantinopel, tapi dia juga memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Eropa dan Asia, dan wafat pada usianya yang ke-49 tahun. Kisah yang terwarta dalam buku ini bukanlah serta-merta penulisan sejarah ditulis oleh mereka yang tengah berkuasa, karena Muhammad Al-Fatih telah membuktikan bahwa sejatinya sejarah ditulis oleh tinta kebenaran, perjuangan, kebijaksanaan, dan keberanian. Penaklukan Konstantinopel merupakan tema utama yang diambil dari buku ini. Sebagai seorang sejarawan, John Freire berhasil menuliskan bagaimana cara Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel dengan sangat mendalam. Meskipun terdapat banyak kata yang sulit dimengerti, tapi pembaca dengan mudah dapat memahaminya. Muhammad Al-Fatih yang namanya disebut dan dijadikan oleh baginda Rasulullah bahwa di masa depan akan ada pemuda yang berhasil menaklukkan Konstantinopel. Maka terwujudlah janji Rasulullah, yaitu pemuda yang dimaksud adalah Muhammad Al-Fatih. Tak hanya mengandalkan pasukannya, Muhammad Al-Fatih sangat gemilang bekas potensi yang luar biasa untuk menunaikan janji Rasulullah. Sungguh pemuda yang sangat urgent di era modern saat ini. Kelebihan buku ini adalah menjelaskan nama-nama para sultan sebelum dan sesudah Muhammad Al-Fatih, dan menjelaskan peperangan menaklukkan Konstantinopel dengan sangat detail. Lalu terdapat glosarium di dalam buku ini yang membantu pembaca untuk menerjemahkan bahasa asing. Wah, sangat menarik bukan? Tapi buku ini juga memiliki kekurangannya loh, yaitu lebih banyak membahas peperangan sehingga aspek sosial dan budaya kurang tergambarkan, dan tidak memuat perlawanan Muhammad Al-Fatih melawan Vlad Dracula II. Lalu penjelasan geografis yang sulit dimengerti oleh pembaca awam. Dari buku ini, saya belajar bahwa pemuda harus memiliki sifat pemberani, beriman, dan berjiwa pemimpin. Muhammad Al-Fatih menjadi contoh yang nyata bahwa dengan persiapan yang matang dan iman yang kuat, segala tantangan dapat ditaklukkan. Secara keseluruhan, buku ini sangat berkualitas dan juga layak dibaca, terutama bagi remaja yang ingin mencari inspirasi dari sejarah Islam. Saya sangat merekomendasikannya karena buku ini bukan hanya membahas penaklukan, tapi juga wawasan kepemimpinan dan juga keteguhan iman. Sekian resensi buku Muhammad Al-Fatih Sang Penanggung Konstantinopel. Semoga memberi manfaat dan memotivasi kita agar menjadi pemuda tangguh, beriman teguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.